friends, balik lagi bersama Min Clay. Jadi di video kali ini Min Clay mau ngobrol-ngobrol santai nih bareng Dokter Cindy. Mau ngobrolin apa sih Min? Jadi di episode kali ini Min Clay bakal ngebahas seputar tentang Claydrum. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu mengenai Claydrum itu. Claydrum itu apa sih? Claydrum itu di mana sih? Daripada penasaran, mending simak ya videonya. Sebelum ke videonya, buat kalian nih jangan lupa di subscribe, comment, and like ya. Nah, karena memang temanya ngobrol bareng Dokter Cindy, langsung aja nih ya kita hadirkan Dokter Cindy. Halo dok, selamat sore. Ya. Oke dok, aku mau tanya beberapa pertanyaan nih. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri nih, dokter ini siapa sih? Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Cindy Lestari, Diploma American Anti-Aging Medicine sekaligus owner dari Claydrum Aesthetic Clinic. Aesthetic Clinic ini berdiri di Bogor karena memang saya kelahiran Bogor, seperti itu. Oke, boleh diceritain nggak sih dok gimana awal mulanya terbangun Claydrum ini? Oke, jadi sebenarnya aku kan lulus kuliah itu tahun 2011. Nah, dari situ kerja dulu sebagai dokter umum, biasanya praktek 24 jam. Tapi setelah itu merasa bahwa praktek 24 jam itu membuat badan jadi capek, gampang sakit, terus demam, flu, wah pokoknya udah ngeborong semua penyakit lah ya. Aku mulai beralih nyari kerjaan yang tidak harus 24 jam. Tapi saat itu untuk dokter umum pilihannya cuma kerja di rumah sakit sebagai dokter jaga bangsal atau dokter jaga UGD yang memang 24 jam tapi kena shift malam. Dan yang kedua kerja di klinik hanya ada 24 jam untuk bayaran yang memang agak lumayan. Nah, aku pilih kebetulan saat bersamaan ada teman aku dari lulusan yang sama, dia menawarkan kerja di klinik kecantikan. Akhirnya aku masuk ke klinik, salah satu klinik kecantikan itu cabang, sekaligus aku belajar tentang estetik medicine pertama di situ. Nah, kemudian di luar karena waktu itu prakteknya cuma 2 kali seminggu, jadi ada 5 hari di mana aku kosong dan akhirnya aku coba buka praktek di rumah orang tua. Ternyata lumayan, penggemarnya ada lumayan banyak, makin tahun makin meningkat sampai orang tua protes karena rumahnya dijadikan tempat praktek. Sejak itu aku masih mikirnya waktu itu belum bikin klinik, bikinnya masih praktek pribadi, akhirnya beli rumah. Itu tahun 2015 beli rumah khusus tempat praktek. Nah, tapi kan pakai KPR jadi beresin KPR. Terus ada temen juga ngusulin sepanjang perjalanan itu kenapa nggak coba bikin klinik aja. Akhirnya coba-coba dan cari-cari tahun 2021 kebetulan ada pasien sendiri yang nawarin tempat di waktu itu di Villa Duta. Jadi buka di Villa Duta selama setahun ternyata pasiennya makin bertambah banyak lagi, jadi butuh ruang yang lebih banyak, makanya aku pindah ke ruko di Panduraya. Kalau di ruko ini kan tadinya di Villa Duta itu cuma 2 tempat buat ruang perawatan dan 1 konsultasi. Kalau di sini jadi kita bisa nambah jadi ada 4 kamar buat perawatan, seperti itu. Oh, jadi berawal dari menjadi dokter umum, terus buka praktek di rumah orang tua, lanjut di rumah pribadi, dan sekarang akhirnya punya ruko sendiri ya? Iya, benar. Oke. Cuman kalau misalnya kita ngedengar dari ceritanya sih keren banget ya dokter, dari merintis dari awal sampai sekarang udah menjadi Claydrum yang keren banget deh gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Claydrum, ini kan itu klinik kecantikan ya dok ya? Oke. Nah, di Claydrum itu ada treatment apa aja sih dok? Nah, kebetulan di kita itu semua treatment intinya dari kepala sampai kaki kita memiliki solusinya. Misalnya membawa masalah, misalnya di kepala itu kebanyakan rambut rontok ya. Nah, kita juga punya solusi dan tidak cuma 1 treatment tapi lebih ke kombinasi treatment. Karena prinsip aku kombinasi treatment lebih baik daripada single treatment. Misalnya pasien kesini kebanyakan masalahnya flek ya, salah satunya kita punya beragam pilihan treatment juga, mulai dari yang injeksi, dari meso, dari laser, sampai mesin, bahkan facial sendiri pun bisa membantu memudarkan flek, tapi intensitasnya seberapa dan tergantung dari kulit pasiennya sendiri. Misalnya kalau untuk badan juga kita ada pencerah badan,
Kita juga ada misalnya buat badan beruntusan kita ada, buat badan jerawatan ada, terus juga misalnya untuk ketiak pencerah lipatan juga ada. Jadi tergantung kebutuhan pasien. Berarti memang lengkap banget ya dok ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ada. Nah, mungkin kan dari sekian banyaknya treatment, pasti ada dong treatment yang paling favorit atau treatment yang memang paling unggul di Claydrum ini. Kalau boleh tahu apa sih dok, treatment yang memang paling diminati oleh banyak pasien dan paling unggul gitu? Oke, jadi kan treatment di Claydrum itu memang kita buat berdasarkan kebutuhan pasien. Kita pilihkan berdasarkan kebutuhan pasien. Kebetulan pasien di sini paling banyak masalah salah satunya flek, kedua kulit turun, ketiga ingin memperbagus kontur muka. Jadi kalau masalah flek, treatment unggulannya adalah laser brightening premium. Dia untuk memudahkan flek, tapi juga membuat wajahnya lebih cerah, lebih glowing, dan lebih bersinar. Juga lebih tight ya, lebih kencang. Selain itu, untuk flek kita biasanya kombinasikan antara laser brightening premium dengan hydrotherapy premium. Hydrotherapy premium itu adalah skin booster, tapi perlu 2 titik untuk memasukkan obat tersebut. Jadi bukan disuntik seluruh muka. Jadi downtime-nya juga nggak terlalu parah ya dok ya? Ya malah nggak ada downtime ya. Jadi downtime-nya itu cuma di 2 titik ini, dan itu juga belum tentu biru kan, karena titik suntikannya cuma 2. Jadi meminimalisir banyaknya luka-luka di muka gitu ya. Benar. Nah, tadi kan aku sempat dengar ada kata premium dok. Premium itu kan pasti yang terlintas di pikiran orang-orang tuh premium, mahal. Nah kira-kira kalau di Claydrum ini karena dokter tadi nyebutin kan treatmentnya premium gitu. Kira-kira mahal nggak sih dok treatment di Claydrum ini? Oke, ini mahal murah. Aku kembalikan lagi ke pasien. Itu kan tergantung persepsi dari pasien. Ada pasien yang merasa treatment di sini murah, ada juga yang merasa mahal. Tapi balik aku, semua treatment itu worth it. Dimanapun ada harga, ada kualitas seperti itu. Kadang ada pasien juga karena dia tidak mau produk yang biasa-biasa aja, dia minta memang produk yang premium. Makanya di kita ada 2 jenis produk, yaitu produk standar untuk mengakomodir kebutuhan pasien-pasien yang mungkin memiliki budget terbatas, tapi juga ada produk premium untuk pasien-pasien yang budgetnya nggak unlimited. Oh gitu. Nah, kita kan udah bahas tentang treatment-treatment yang ada di Claydrum nih. Selain treatment, klinik Claydrum ini punya skincare-nya nggak sih dok? Kan biasanya orang selain memang butuh untuk perawatan, untuk treatment, tapi kan dia juga perlu skincare ya untuk merawat mukanya gitu, kulitnya. Ada nggak sih dok di Claydrum ini skincare-nya gitu? Untuk skincare tentunya ada, dan kebetulan kelebihan skincare di sini adalah base-nya aromaterapi. Mungkin untuk pecinta aromaterapi sudah tidak asing ya dengan produk-produk aromaterapi, karena dia memiliki efek untuk menenangkan kondisi mental, juga membuat kondisi mental lebih baik, menyeimbangkan hormon seperti itu. Nah, seperti bisa dilihat ini ada produk skincare kita cukup lengkap. Memang ada untuk yang pertama sweet orange untuk brightening, yang kedua adalah tea tree untuk jerawat, masalah berjerawat. Yang ketiga kita ada frangipani untuk deep brightening, itu untuk badan karena badan tidak bisa disamakan dengan muka, jadi harus lebih tinggi dosis untuk mencerahnya. Dan yang keempat adalah untuk rambut rosemary and tea tree untuk mencegah kerontokan sekaligus menyuburkan rambut seperti itu. Ada chamomile rejuve essence dari series chamomile, ini untuk pasien-pasien yang setelah treatment mungkin invasif seperti filler, botox, red lift, memakai ini meredakan peradangannya. Oke, berarti memang selain ada skincare, dia juga ada body care-nya, hair care-nya ya dok ya. Jadi selain treatment yang lengkap, skincare, hair care, dan body care-nya juga lengkap ya dok. Berarti kalau misalnya kita punya permasalahan kulit nih dok, tapi bingung, si pasien tuh bingung cara mengatasinya, terus bingung harus melakukan treatment apa, bingung harus pakai skincare yang kayak gimana, ini tuh bisa konsul dulu dengan dokter atau gimana dok? Oke, untuk konsul tentunya bisa, itu bisa datang ke klinik, ini alamat klinik kita, atau bisa langsung hubungi ke WA kalau ingin membuat janji terlebih dahulu. Tapi kita juga ada konsul online, dalam arti untuk pasien, kebanyakan memang pasien kita beberapa dari luar kota dan mungkin agak bermasalah dalam waktu tempuh ya, maksudnya waktu tempuh, jarak tempuh, maka kita bisa melakukan konsultasi online lewat video call WA.
Nah, dari situ aku bisa lihat mukanya, bisa menanyakan permasalahan kulit mukanya, dan kalau dari konsultasi online sudah mencukupi, aku bisa meresepkan skincare yang ada maupun treatment yang memang cocok buat pasiennya. In case kayak screening ya, dalam arti kalau pasiennya udah merasa oh treatmentnya ini kayaknya masuk akal gue, maksudnya masuk logika, maka dia bisa langsung datang ke klinik kami. Berarti misalnya pasiennya dari luar pulau pun kalau misalnya memang mau konsultasi sama dokter Cindy bisa ya? Bisa banget. Jadi buat kamu nih yang mau konsultasi dulu dengan dokter Cindy, bisa langsung hubungi nomor Min Clay yang tertera di bawah sini. Pokoknya nanti hubungi Min Clay ya guys. Nah terakhir nih dok, pertanyaan terakhir, mungkin sebagai dokter kecantikan dan sekaligus owner Claydrem ini, kenapa sih kita harus treatment di Claydrem dok? Yang pertama, treatment di kita itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien, dalam arti kita nggak langsung misalnya pasiennya datang kita langsung borong treatment A, B, C nih buat kamu tanpa mendengarkan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi kita selalu base-nya bertanya, ada yang bisa saya bantu atau ada yang mau ditanyakan atau butuh apa untuk kondisi kulit yang Anda alami, seperti itu. Jadi bukan langsung dibombardir dengan semua treatment dicepokin, tidak seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kita berdasarkan kebutuhan. Kedua, kita juga berdasarkan budget. Jadi misalnya cuma punya budget misalnya berapa, misalnya 200.000 atau 300.000, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Tentunya kita kasih tahu di awal bahwa ada ekspektasi yang perlu dijaga, dalam arti tentunya treatment 200-300 ribu mungkin tidak semaksimal treatment yang jutaan seperti itu, tapi bukan berarti kita tidak ada treatment yang terjangkau. Nah yang ketiga, kita ada garansi atau aftercare. Jadi setelah treatment bukan berarti kita lepas tangan. Kalau ada masalah tetap kita pantau, tetap kita kasih survei, tetap kita tanggung jawab untuk setelah treatment, bukan cuma mengojok-ojok sebelum treatment. Jadi memang pasien tuh akan mendapatkan apa yang dia butuhkan dan sesuai budget yang dia punya lah ya dok. Ya. Soalnya kan kebanyakan nih dok, klinik kecantikan itu memang terkenalnya dengan treatment di awal, nanti pas pembayaran di akhir tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Tapi berarti di Claydrem ini sudah dipastikan tidak akan seperti itu ya dok? Ya, biasanya kita juga payment di awal ya, memang untuk menjaga bahwa memang apa yang diberikan sesuai dengan yang dibicarakan di awal. Makanya payment di awal bisa dilihat dulu treatment ABC. In case pasien yang mau menambah treatment baru bisa payment lagi ya. Tapi kalau nggak mau nambah ya udah sesuai yang ditulis di payment awal, dan biasanya udah nggak ada payment lagi setelah itu. Oke, kita kan memasuki segmen terakhir nih dok. Sebelum penutupan, apa sih statement dokter tentang klinik ini? Oke, nah tentunya harapan dan statement dari aku, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kualitas yang ada, karena kebanyakan pasien udah puas ya dengan treatmentnya di kita, tapi juga kita akan menambah inovasi, dalam arti kita mungkin mendatangkan mesin baru, update pengetahuan baru, cara baru, bahan baru yang tentunya lebih bagus dan lebih berkualitas, karena namanya ilmu kedokteran selalu berkembang. Jadinya kita tidak bisa stay di ilmu-ilmu yang lama seperti itu. Nah, terus mudah-mudahan pasiennya makin percaya ke Claydrem, makin juga percaya dengan staff di sini, dan tentunya kita makin bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Oke, makasih banget ya dok udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng nih sama aku. Mungkin kan pasien-pasien dokter pengen tahu lebih dalam tentang Claydrem ini. Oke, makasih banyak dok. Sampai bertemu di episode selanjutnya. And don't forget to follow, like, comment, dan subscribe. Dadah!